Hai Urban Kulturis. Udah siap kulik bangunan bareng kita? Karena arsitektur bukan cuma soal bangunan, tapi juga soal bahasa budaya. Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa ya rumah-rumah adat di Indonesia punya bentuk yang beda-beda banget? Bukan karena hanya Indonesia yang punya latar belakang kaya budaya loh. Namun, setiap rumah adat di Indonesia punya bentuk yang menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang pastinya berbeda sesuai dengan suku adat masing-masing. Nah, kali ini kita ngobrolin soal rumah joglo, rumah tradisional khas Jawa Tengah yang super ikonik. Lalu, ada 4 struktur penting dari rumah joglo. Yang pertama, ada penanggap, yaitu bagian atap paling bawah. Bentuknya mirip bingkai besar yang menyangga keseluruhan atap. Fungsinya untuk menahan beban dari bagian atap di atasnya dan menjadi dasar bentuk atap limasan. Lalu yang kedua ada pengeret. Letaknya di atas penanggap, berfungsi sebagai lapisan pengikat agar atap lebih kokoh. Bisa dianggap sebagai struktur penghubung antara bagian bawah dan atas atap. Lalu yang ketiga ada penitih. Penitih bagian atap yang lebih tinggi di atas pengeret, menjadi penopang sebelum puncak atap, membuat kesan bertingkat yang khas pada rumah joglo. Lalu mustaka, yaitu puncak atap rumah joglo, biasanya berbentuk ornamen atau hiasan khusus di titik tertinggi, melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai titik spiritual tertinggi. Kalau masuk ke bagian dalam, bagian depannya ada pendopo, ruang luas tanpa dinding yang jadi tempat kumpul, hajatan, sampai pertunjukan seni. Dari pendopo, masuk lagi ke peringitan, area transisi, lalu ke dalam, ruang inti keluarga yang sifatnya private. Jadi, dari depan ke belakang, jelas banget ada konsep ruang publik, semi-private, sampai ke private. Mirip zoning rumah modern sekarang, bedanya ini udah dipakai ratusan tahun lalu. Yang bikin kagum, konstruksi rumah joglo tradisional nggak pakai paku sama sekali loh. Semua sambungan kayunya pakai teknik purusan. Bisa dibongkar pasang, tapi tetap kokoh. Bayangin, ini teknik konstruksi yang ramah lingkungan dan tahan lama. Rumah joglo juga jadi penanda status sosial loh. Hanya bangsawan atau orang berada yang bisa bangun rumah model kayak gini, karena butuh kayu jati berkualitas tinggi dan biaya yang besar. Tapi di balik kemewahannya, rumah joglo tetap mencerminkan nilai orang Jawa, keterbukaan lewat pendopo, harmoni dalam tata ruang, dan penghormatan pada tamu maupun keluarga. Nah, kalau yang ini namanya Sokoguru, 4 tiang utama yang berada di tengah rumah joglo. Fungsinya untuk menopang atap tumpang sari, bagian paling penting dan sakral dari rumah. Tiang-tiang ini bukan sekedar struktur, tapi juga punya makna yang simbolis. Di tengahnya ada ruang kosong yang dianggap sebagai pusat kosmos, simbol keseimbangan alam dan kehidupan. Sokoguru biasanya terbuat dari kayu pilihan loh, yaitu kayu jati, dipasang dengan teknik sambungan kayu tanpa paku. Sokoguru merupakan 4 tiang utama yang menjadi penopang di bangunan utama, yang memiliki makna filosofis. Yang pertama, 4 penjuru mata angin, yang menjadi simbol keseimbangan dan penjagaan dari segala arah. Yang kedua, 4 unsur kehidupan, yaitu bumi, air, api, dan juga udara. Yang ketiga, kekuatan dan persatuan, melambangkan 4 pilar ini bekerja sama untuk menopang kehidupan. Nah, itulah filosofi singkat tentang rumah joglo, ikon arsitektur Jawa yang penuh makna.
Karena rumah joglo mengajarkan kita bahwa rumah adalah cerminan harmoni dari manusia, alam, dan juga budaya. Terus ikuti kultur arsitektur. Karena setiap ruangan punya cerita.